Salam Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Kita akan datang kepada Tuhan ketika kita hidup ini terasa berat dan tak seorang pun yang mengerti akan segala beban kita. Tuhan Yesus tahu. Dan mari kita akan datang kepada Tuhan, sujud di altarnya. Kita bawa hidup kita karena kita akan menerima dari kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan, sujud di altarnya.
syukur dan berterima kasih karena kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami sampai saat ini. Kami menyerahkan kehidupan kami saat ini, di mana kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Layakkan kami Tuhan, biarlah Roh Kudus akan datang di dalam kehidupan kami masing-masing, supaya kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan baik, dan Tuhan menyertai. Biarlah ibadah kami saat ini pun boleh menjadi ibadah yang berkenan dan menyenangkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Kris Hartanto. Waktu selanjutnya kami serahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang ke-22, Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-33. Sebelum belajar firman Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami ada di sini, dan biarlah saat pagi hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu, walaupun kami tidak di tempat yang sama, tetapi kasih karunia Tuhan mengatasi segala persoalan, mengatasi segala rintangan tempat, sehingga kami dapat memperoleh berkat yang sama atas firman Tuhan hari ini. Kami menyerahkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya mari kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-33 tadi. Dengan judul perikop, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal.
Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara-saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan, cerita ini adalah cerita yang paling terkenal di antara cerita-cerita yang lain. Bagaimana kisah Petrus ketika dia bisa berjalan di atas air. Mengapa sangat terkenal? Karena ini salah satu cerita yang dimana menunjukkan bagaimana seorang manusia yang namanya Petrus. Orang lebih sering mengangkat ketika Petrus akhirnya jatuh kembali ke dalam air dan dia basah kuyup. Tetapi pada pagi hari ini mari kita akan belajar bagaimana sebetulnya yang terjadi. Mari kita akan belajar dengan sudut pandang yang lain tentang hal ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus tidak bersama dengan murid-muridnya, ini bukan karena kebetulan. Ketika Yesus tidak bersama dengan murid-muridnya, ini bukan karena murid-muridnya meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi apa Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-22 perhatikan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Bapak Ibu Saudara, terkadang Yesus memberikan perintah kepada kita, dan ketika perintah itu terjadi dalam diri kita, perintah itu mengakibatkan kita menjauh daripada Tuhan. Tentu maksudnya bukan supaya kita jauh daripada Tuhan, dalam arti kita nanti tidak bisa dekat lagi dengan Tuhan, bukan seperti itu. Tetapi Tuhan ingin tahu ketika manusia ada di dalam posisi yang sulit, ketika manusia mengalami sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ketika murid-muridnya terombang-ambing oleh angin sakal, ketika mereka dalam kesulitan, bagaimana seseorang bisa belajar, bisa memecahkan masalah dari kesulitan yang dihadapi. Dan itu Yesus perintahkan kepada murid-muridnya supaya mereka masuk ke dalam ujian yang seperti itu. Ujian itu bukan untuk menjatuhkan mereka supaya mereka tidak bisa bangun lagi, atau kemudian hidup di dalam dosa dan seterusnya mati, tidak. Tetapi Tuhan ingin melihat dan ingin memberikan kepada murid-muridnya sesuatu hal yang sebetulnya Tuhan ingin tahu. Kamu ini sudah ikut aku, sekian lama ikut aku. Apa yang kamu perbuat dalam hidupmu sehingga sekian lama kamu ikut aku, itu apa yang sudah kamu peroleh? Apakah kamu menjadi orang-orang yang sudah benar-benar setia di dalam mengikut aku? Orang yang benar-benar bisa mempraktekkan imanmu karena kamu sudah hidup bergaul dengan aku. Tuhan terkadang ingin mengetahui keimanan seseorang dari apa yang dia lakukan. Pengetahuan itu sebetulnya bukan untuk Tuhan, tetapi apa yang ingin Tuhan ketahui sebetulnya ini loh, ingin saya bagikan untuk kamu. Sebetulnya imanmu ini seperti ini.
dan kamu harus meningkatkan kembali imanmu. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya mendahului dia, mereka tidak bersama-sama dengan Tuhan. Dan kemudian yang terjadi ada angin sakal dan mereka ketakutan. Karena Tuhan bukan Tuhan yang menjauh dari murid-muridnya. Kemudian Tuhan datang dan Tuhan menghampiri mereka. Tapi datangnya jam berapa Bapak Ibu Saudara? Perhatikan. Tuhan datang di jam 3 malam. Ayat yang ke-25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Saya yakin murid-murid ini sudah sekian lama terkatung-katung. Sudah sekian lama mereka ada di dalam kesulitan dan mereka mungkin di dalam perahu mereka menyalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa seperti ini Tuhan? Saya ikut Tuhan sajalah. Kenapa Tuhan harus menyuruh saya menjauh daripada Tuhan? Kenapa Tuhan harus menyuruh saya berangkat duluan? Kalau berangkat ya berangkat bareng. Jangan saya ditinggalkan. Atau jangan Tuhan tidak ikut saya Tuhan nanti, jangan seperti itu. Kita berangkat bareng supaya kita bisa ada di dalam hidup yang aku bisa tenang Tuhan karena Tuhan ada dengan aku. Pinginnya kan seperti itu. Kita juga pinginnya tiap hari seperti itu, bersama Tuhan hidupku terasa tenang. Bersama Tuhan kita merasakan damai sejahtera. Tetapi ketika pada suatu saat tertentu, ternyata yang terjadi adalah kita tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Dan di saat itu terjadi malapetaka. Di saat itu ada persoalan yang sedemikian berat. Dan ternyata persoalan itu seperti mau menenggelamkan kita. Seperti angin sakal yang mau menenggelamkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang terjadi dalam diri murid-murid Tuhan Yesus. Saya yakin mereka bukan tenang-tenang saja. Pasti ada yang menggerutu, ada yang saling menyalahkan. Bahkan tidak sedikit mereka juga pasti ada yang mengharapkan mukjizat. Tetapi dari siapa mereka mengharapkan mukjizat? Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus. Perhatikan ayat yang ke-26. Ketika murid-muridnya melihat dia, ternyata Bapak Ibu Saudara, di dalam kekalutan, di dalam kesulitan, murid-murid tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka masih melihat di sekeliling. Semoga ini ada penolong, ada yang nolong, siapapun yang nolong. Mereka masih mengharapkan pertolongan Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata yang datang adalah Tuhan Yesus. Tapi mereka enggak tahu awalnya. Ayat 25. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Hantu, hantu, hantu. Mungkin seperti itu. Bukan itu hantu gitu aja enggak. Pasti teriakannya semakin keras. Aku melihat hantu di situ. Di situ, di situ. Di mana? Di situ. Itu yang mereka katakan satu dengan yang lain. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku, jangan takut. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan jaminannya ketika mereka ada di dalam posisi yang sangat begitu sulit. Tuhan memberikan jawaban atas permasalahan mereka. Tuhan berdiri di tengah-tengah mereka. Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan pasti akan berkata, tenanglah ini aku, jangan takut. Tuhan menghampiri kita ketika kita ada di dalam kesulitan. Nah, ayat yang ke-28 ini menjadi hal yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan datang, ketika pertolongan itu datang, apa yang harus menjadi respon kita? Perhatikan, Petrus menjawab apa? Tuhan, apabila engkau itu benar Tuhanku Yesus, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air.
permintaan yang mustahil. Tetapi ini bukan permintaan yang biasa Bapak Ibu Saudara. Ini permintaan yang luar biasa. Permintaan dari seseorang yang beriman. Bahwa dia dapat melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhannya. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berjalan di atas air. Jadi kalau menurut saya, Petrus itu memang dia orang yang meledak-ledak Bapak Ibu Saudara. Ketika dia melihat Tuhan, dia langsung merespon, Tuhan, aku ingin berjalan seperti Engkau, berjalan di atas air. Apa tumon orang itu minta yang seperti itu? Apabila ada orang sakti lewat gitu, aku ingin berjalan di atas air seperti itu. Enggak mungkin biasanya. Mereka pasti akan gumun dulu ya. Kok bisa ya berjalan di atas air? Tuhan pakai ilmu apa? Tetapi Petrus tanpa pikir panjang, dia minta kepada Yesus, Tuhan, aku ingin berjalan di atas air. Aku ingin berjalan seperti Engkau. Bapak Ibu Saudara, ini perkataan yang penuh iman. Bahwa dia dapat seperti Yesus ketika dia minta kepada Tuhannya. Bapak Ibu Saudara, kedatangan Tuhan menyelesaikan masalah. Dan masalah itu akan bisa selesai dalam diri seseorang kalau responnya benar. Respon Petrus adalah dia ingin merasakan mukjizat seperti yang diperbuat oleh Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus. Dan dengan iman kemudian apa? Kata Yesus, datanglah, ayat yang ke-28, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Luar biasa. Ini tindakan iman daripada Petrus. Tindakan yang penuh kuasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada Petrus untuk bisa berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada di dalam persoalan, datanglah kepada Tuhan, carilah Tuhan dengan benar. Maka kita akan bisa merasakan respon yang benar. Kita akan bisa mendapatkan mukjizat yang benar. Mukjizat yang diberikan Tuhan kepada Petrus dapat terjadi kepada kita sekalian. Ketika kita memintanya daripada Tuhan. Tidak nanggung-nanggung Petrus kalau minta. Tuhan, aku ingin berjalan seperti Engkau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita pun mungkin bisa sama seperti Petrus kalau kita punya iman yang sama seperti Petrus. Tetapi kita yang seperti ini aja terkadang kita mengejek Petrus Bapak Ibu Saudara. Petrus itu tidak punya iman ketika dia bisa berjalan di atas air. Tetapi ketika ada tiupan angin menjadi takut lalu tenggelam. Bapak Ibu Saudara, apakah kita lebih baik daripada Petrus? Petrus lebih baik sedikit atau mungkin lebih baik banyak pastinya kalau dengan saya. Saya melihat Petrus dia luar biasa. Dia bisa tetap berjalan di atas air. Dia minimalnya dia pernah berjalan di atas air Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita belum. Saya pun belum pernah berjalan di atas air. Apakah iman saya cukup kuat untuk meminta kepada Tuhan, Tuhan aku ingin bisa seperti Engkau berjalan di atas air. Bapak Ibu Saudara, ketika kita ada dalam persoalan, mintalah kepada Tuhan mukjizat seperti yang terjadi kepada Petrus. Walaupun kemudian ketika mukjizat itu terjadi dalam diri Petrus, Petrus pun tidak merasakan begitu lama. Pertanyaannya adalah mengapa Petrus tidak bisa merasakan mukjizat itu untuk seterusnya? Bukan karena Tuhannya yang beda, bukan karena Yesusnya yang tenggelam, tetapi karena iman Petrus tidak bisa tetap untuk percaya bahwa dia tetap bisa berjalan di atas air dalam kondisi apapun. Seharusnya ketika dia melihat Yesus bisa berjalan di atas air dalam kondisi badai, dalam kondisi air yang tenang, dia juga yakin dia juga bisa melakukan hal yang sama seperti Tuhan Yesus. Tetapi ternyata Petrus tidak bisa melakukannya. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya dia mulai tenggelam. Bapak Ibu Saudara,
Petrus tenggelam itu bukan sesuatu hal yang lumrah sebetulnya. Mengapa? Karena dia nelayan yang terbiasa berenang. Ya. Dia nelayan yang sudah mahir berenang. Jadi kalau Petrus tenggelam itu aneh. Pastinya Petrus ya hanya mengapung saja, tetapi dia lupa ilmu berenangnya. Karena dia takut akan angin yang datang meniup ke dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara, terkadang kita dalam kehidupan kita bukan hanya iman saja kita yang hilang ketika kita ada di dalam persoalan, tetapi otak kita, akal kita kadang juga hilang ketika kita menghadapi persoalan. Kita tidak bisa berpikir secara jernih, kita tidak bisa berpikir secara baik ketika kita mengalami persoalan. Kita tidak bisa berpikir secara tenang. Yang terjadi adalah kita malah kehilangan semuanya. Iman hilang, akal pun hilang. Sehingga apa yang terjadi? Seharusnya kita bisa selamat, kita malah lebih terpuruk karena kita menjadi orang yang tidak tenang ketika kita menghadapi persoalan. Jadilah orang yang tetap beriman walaupun ada di dalam persoalan. Ketika kita menjadi orang yang tetap beriman di dalam persoalan kita, di dalam masalah kita, maka kita akan tetap bisa seperti Petrus, tetap tenang berjalan di atas air. Iman itu bisa mengubah yang mustahil menjadi bisa kita lakukan. Iman itu bisa mengubah yang tidak biasa menjadi sesuatu hal yang biasa. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan itu terjadi ketika kita tetap memiliki iman. Kuncinya iman yang tetap. Bapak Ibu Saudara, kesimpulan dari firman Tuhan hari ini adalah jadilah orang yang tetap mengandalkan Tuhan. Jangan bergeser dari imanmu. Karena ketika kita kehilangan iman, bukan hanya iman saja yang hilang dalam hidup kita, kadang akal pun hilang. Kalau itu terjadi kita sudah rugi 2 kali. Selamat tidak, bangkrut juga. Tetapi marilah kita tetap bersandar kepada Dia dan tetap menyerahkan hidup kepadanya. Karena hanya Dialah Allah kita yang sanggup menolong kita, menyelamatkan kita. Baik di dalam dunia ini maupun di dalam kekekalan nanti. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus mengucap syukur Tuhan Engkau memberkati kami sehingga kami dapat merasakan kasih-Mu, mempunyai iman yang percaya supaya kami bisa percaya seperti Petrus. Dan ketika kami percaya seperti Petrus, bukan hanya Petrus yang bisa berjalan di atas air, tetapi kami ingin lebih lagi Tuhan, tetap bisa teguh kukuh dan tetap berjalan walaupun ada angin sakal yang lain. Berkati Tuhan kami dengan kemampuan yang seperti itu. Berkati kami dengan iman yang seperti itu. Roh Kudus tolong hidupan kami. Supaya kami dapat menjadi anak-anak yang tetap beriman di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan kehidupan kami. Haleluya. Amin. Kuasa-Mu yang sempurna ketika Ku percaya musibah hidup nyata bukan karena kekuatan namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika Ku berdoa musibah hidup nyata. Syukur Bapa atas semua berkat-Mu dalam ibadah kali ini. Mengucap syukur penyertaan Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang ada di dalam rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Kasih Tuhan melingkupi kami semuanya. Berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka.
Tuhan, Engkau tahu Bapa, kami masih mengalami masa-masa yang sulit ketika kami harus berperang melawan wabah corona. Kiranya kuat kuasa daripada Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat, supaya setiap jemaat Tuhan tetap beri dengan kesehatan, Tuhan beri dengan kekuatan, Tuhan beri dengan damai sejahtera daripada Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami, mereka semuanya, kami semuanya dapat merasakan hal itu. Kami menyerahkan Bapa segala penghidupan anak-anak jemaatmu di tempat ini di dalam tangan-Mu. Berkati setiap lumbung-lumbung yang mereka punya, Tuhan yang akan isi, Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam hadirat Tuhan. Ketika kami berpikir dengan cara berpikir kami, mungkin kami tidak akan mampu Bapa, tetapi kami ingin menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan mukjizatnya kepada kami semua. Berkat yang berlimpahan, berkat untuk semua kami, kesehatan kekuatan daripada Tuhan kiranya tercurah dalam tiap keluarga. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa ini. Biarlah bangsa ini juga kuat di dalam menghadapi wabah corona ini. Kami serahkan pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka dapat memimpin dengan kasih-Mu, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Jemaat semua, ibadah telah selesai dan mari kita menghadapkan hadirat kita, menghadapkan hati kita ke dalam hadirat Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah kehidupan Bapak Ibu Saudara, diberkatilah keluarga Bapak Ibu Saudara, diberkatilah anak-anak kita, diberkatilah setiap penghidupan Bapak Ibu Saudara, diberkatilah Bapak Ibu Saudara, sehingga Bapak Ibu Saudara tidak merasakan kekurangan, tetapi Tuhan berikan kecukupan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semoga damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.